Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang skala, dan untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Jadi, yang dimaksud dengan perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran di mana jika satu besaran nilainya bertambah, maka nilai besaran yang lainnya juga bertambah. Nah, untuk contohnya, kita membeli buku. Nah, semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan. Contoh yang lain yaitu adalah waktu dan jarak. Semakin jauh jaraknya, maka waktunya juga akan semakin lama. Kemudian untuk sifat perbandingan senilai ini ada dua. Yang pertama adalah perkalian silang, yang kedua adalah perkalian suku tepi dan suku tengah. Untuk perkalian silang di sini jika A per B itu sama dengan C per D, dengan B dan D ini tidak boleh sama dengan 0, maka A kali D itu akan sama dengan B kali C. Kemudian untuk perkalian suku tepi dan suku tengah, maka pada perbandingan A banding B sama dengan C banding D, dengan B dan D-nya itu tidak boleh sama dengan 0, berlaku yaitu hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Nah, di sini A banding B itu kan tadi sama dengan C banding D, maka itu akan sama dengan A kali D itu sama dengan B kali C. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Yang pertama ada X per 5 itu sama dengan 72 per 8. Nah, tadi rumusnya yaitu adalah kita kali silang. Maka X ini kita kalikan dengan 8, kemudian 5 kita kalikan dengan 72. Sehingga hasilnya adalah ini kan 8X, kemudian 5 kali 72 ini tinggal kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 45. Jadi nilai X-nya adalah 45. Kemudian yang kedua ini adalah contoh dari suku tepi dan suku tengah. Ada 4 banding 3 itu sama dengan 12 banding Y plus 5. Nah, di sini berarti 4 ini kita kalikan dengan Y plus 5. Tepi kita kalikan tepi, kemudian tengah kita kalikan dengan tengah. 3 kalikan 12 hasilnya adalah 36. Kemudian 4 kali Y adalah 4Y, 4 kali 5 adalah 20. Sehingga 4Y itu sama dengan 36 dikurangin 20. Karena 20 ini pindah ruas yang tadinya positif itu menjadi negatif. Nah, 36 dikurangin 20 adalah 16. 4Y sama dengan 16 sehingga Y-nya adalah 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, contoh yang kedua itu ada apakah 12 ini dibanding 20 dan 9 banding 16 merupakan perbandingan senilai. Nah, di sini kita disuruh membuktikan atau mencari apakah perbandingan dari ini itu adalah perbandingan senilai. Caranya yaitu adalah dengan tadi yaitu suku tepi dan suku tengah. Di sini tepi ini kita kalikan tepi, kemudian tengah kalikan dengan tengah. Sekarang suku tepi dulu. 12 dikali 16 hasilnya adalah 192. Kemudian untuk yang tengah 12 kali 9 adalah 180.
Nah, karena hasil perkalian suku tepi tidak sama dengan hasil perkalian suku tengah, maka 12 banding 20 dan 9 banding 16 itu bukan perbandingan senilai. Karena hasilnya di sini tidak sama. Kalau di sini hasilnya sama, berarti perbandingan tersebut baru dikatakan sebagai perbandingan senilai. Yang selanjutnya, coba perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika perbandingan senilai, tentukan persamaannya. Di sini ada X dan Y. Yang pertama X-nya 3, Y-nya 12. Kemudian X-nya 5, Y-nya adalah 20. X-nya 7, Y-nya adalah 28. Nah, di sini kita akan mencari dulu perbandingannya. Y-nya tadi 12, X-nya 3. Berarti 12 per 3 adalah 4. Untuk tabel yang kedua, Y-nya adalah 20, X-nya 5. 20 per 5 adalah 4. Kemudian yang ketiga, Y-nya 28, X-nya adalah 7. Sehingga 28 dibagi 7 adalah 4. Nah, di sini karena nilai K-nya itu adalah selalu sama, yaitu adalah 4, maka Y terhadap X itu merupakan perbandingan senilai dengan persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Nah, di sini tadi kenapa Y yang di atas? Karena kita disuruh mencari perbandingannya adalah Y terhadap X. Tetapi jika yang kita cari adalah X terhadap Y, maka yang di atas adalah X dulu. Selanjutnya, Ibu membeli 4 meter bahan baju dengan harga Rp60.000. Berapa yang harus Ibu bayar jika ingin membeli 25 meter bahan baju? Nah, caranya kita di sini mencari harga per meternya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi kalau 4 meter adalah Rp60.000. Nah, biar satu mencari per meternya, maka 60.000 ini kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah Rp25.000. Nah, karena tadi yang ditanya adalah jika membelinya itu 25 meter, maka 25 meter ini kita kalikan dengan 25.000. Hasilnya adalah Rp375.000. Contoh yang selanjutnya, seorang pedagang membeli satu lusin kaos seharga Rp300.000. Berapa harga dari 3 kaos? Nah, di sini kalian harus tahu dulu satu lusin itu berapa biji. Nah, bahwa satu lusin itu adalah 12 biji. Di sini misalkan kaos ini adalah X, maka tadi satu lusin adalah 12, maka 12X itu sama dengan Rp300.000. Sehingga X-nya adalah Rp300.000, kita bagi dengan 12, X-nya adalah Rp25.000. Bahwa artinya kalau satu kaos itu harganya Rp25.000. Kemudian di sini yang dicari adalah 3 kaos. Maka 25.000 ini kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah Rp75.000. Jadi ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu belajar tentang perbandingan senilai, di mana untuk sifat perbandingan senilai itu ada 2. Yang pertama adalah perkalian silang, yang kedua yaitu adalah perkalian suku tepi dan perkalian suku tengah. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.